Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majlis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majlis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 243 sampai dengan ayat 245 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. Namun sebelum kita bacakan ayat dimaksud, perlu pada kesempatan ini akan saya sampaikan yaitu sapul lisan pada video saya sebelum ini, yaitu ayat 240 terkait dengan ayat waladina yutawafawna minkum. Pada putaran video terkait ayat tersebut ada sapul lisan, yaitu lafadz yutawafawna. Pada video kemarin lafadz yutawafawna ini bukan fi'il madi gitu loh. Di sana itu ada sapul lisan, ada tergelincirnya mulut atau lisan. Saya maksudkan bukan fi'il madi, akan tetapi fi'il mudhari' gitu. Nggih. Waladina yutawaffauna, utawi wong akeh maksudnya, yutawaffauna kang arep disempurnakno, maksudnya arep mati. Ayamutuna. Jadi di situ yutawafana bukan fi'il madi, akan tetapi fi'il mudhari'. Yutawafana kang arep diwafatno ta arep mati, arep disempurnakno sapa aladina mingkum saking sira kabeh. Ini satu hal yang perlu ingin saya luruskan terkait dengan sabkul lisan. Selanjutnya mari kita ikuti pembacaan ayat 243 dan seterusnya. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Alam taro, apa to ra weruh sira? Ini istifhamnya oleh Imamul Jalalain, ditafsiri istifham ta'jib wa taswik ilastima'i ma ba'dahu. Istifham ta'jib maksudnya adalah pertanyaan yang mengandung arti ta'jib, menjadikan kagum, supaya orang yang berpikir ini menjadi kagum gitu loh, heran. Wa taswik, dan juga sekaligus mengandung arti taswik, yaitu suatu harapan, keinginan yang amat sangat ingin agar
kamu bisa berpikir, bisa memahami terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi yang dialami oleh suatu kaum di zaman dulu. Maka di sini dikatakan alam taro. Apa to ora weruh sira? Apa to ora weruh sapa sira? Ilal ladzina maring wong akeh kharaju kang padha metu. Sapa alladzina min diyarihim saking kampunge, saking pira-pira omahe alladzina. Wahum hale utawi alladzina ulufun iku pirang-pirang ewu. Ini pada zaman dulu terjadi suatu pagebluk, suatu musibah pagebluk, yaitu wabah yang melanda di suatu kaum. Satu kaum min Bani Israel. Pada waktu itu terjadilah wabah namanya ta'un. Penyakit yang merebah di mana-mana. Orang begitu diserang penyakit ta'un, penyakit yang menyerang perut. Jadi perut ini tahu-tahu sakit, mules-mules, mual-mual. Sorenya mampus. Sore masuk angin, sakit, mual-mual, pagi mampus. Ini terjadi di mana-mana wabah ta'un. Sehingga mereka menjadi ketakutan. Nah, ini suatu peristiwa, suatu sejarah, suatu adanya musibah wabah yang melanda di suatu kaum. Supaya kita jadikan suatu mau'idhah, suatu pelajaran. Sekarang ini kan baru wabah COVID, wabah pandemi melanda di berbagai penjuru dunia. Enggak hanya satu negara saja. Di berbagai negara di dunia ini kena adanya suatu bencana pandemi yang sangat ditakuti oleh orang banyak. Ini zaman dulu pernah terjadi wabah namanya ta'un yang diserang perut. Kalau sekarang yang diserang kan jantung, langsung pada sumber vital daripada kehidupan setiap individu. Jantung yang diserang, mula-mula sesak napas, kemudian semakin sesak, jantung langsung putus, nggak bisa bernapas, mampus. Ini melanda di berbagai dunia, pandemi COVID-19 katanya. Nah, ini suatu pelajaran yang pernah terjadi zaman dulu juga ada wabah namanya ta'un. Sehingga banyak kaum-kaum yang pada ketakutan, kabur, keluar dari perkampungan mereka. Wahum ulufun. Wahum hale utai alladzina ulufun iku pirang-pirang ewu. Ribuan yang mati pada waktu itu. Dijelaskan oleh Imamul Jalalain sampai berapa itu? Salasuna au arba'una au sab'una alfan. Sampai 70.000 lebih. Arba au samanya asrah. 70 lebih ribu orang terserang penyakit ta'un tadi, sehingga tewas, sehingga mati bergelimpangan di berbagai daerah. Akhirnya kaum-kaum yang masih ada di situ pada takut, kabur, keluar dari perkampungan itu, menghindar. Maksudnya ya ingin menghindar dari wabah tersebut. Kenapa menghindar? Hadarul maut, karena wedi mati tuh.
Namanya mati itu sudah suatu hal yang harus terjadi. Dan sudah ditentukan kapan, di mana matinya seseorang. Dikatakan dalam satu ayat yang lain, Ainama takono yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kalian itu berada dimanapun, maut pasti akan menjemput kalian. Meskipun kamu ngumpet, istilah bahasa sekarang lockdown lah, kamu masuk di suatu tempat benteng yang begitu kuat, kamu gembok misalnya, walau kuntum fi burujim musayyadah, maut pasti menjemput juga. Maut pasti datang juga. Ya, ini suatu peristiwa yang pernah dialami oleh suatu kaum Bani Israel. Nah, sekarang di zaman kita sekarang ini terulang suatu pandemi melanda di berbagai negara sehingga banyak orang yang ketakutan, hadarul maut. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Begitu mereka kabur, kharaju min diyarihim, pada meninggalkan perkampungannya karena takut mati. Mereka itu apa? Enggak mengenal Allah jadinya. Takut ta'un, sama Allah enggak takut. Takut corona, sama Allah enggak takut. Ya Allah, namanya hilang imannya itu. Mereka menjadi pesimis. Maka Allah bilang faqala lahumullah mutu. Faqala mangka nuli dawuh lahum maring alladzina mutu, ing dawuh mutu ila akhirih, padha mati ya sira kabeh. Begitu mereka pada kabur meninggalkan perkampungan mereka masing-masing karena takut mati, malah mati juga. Allah langsung bilang mutu. Allah itu kalau menghendaki sesuatu enggak ada sulit, enggak ada apa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah itu kalau ingin menghendaki sesuatu, maka cukup bilang kun gitu aja langsung terciptalah. Ini gitu, mutu. Begitu Allah bilang mutu, mereka langsung mampus semua meskipun sudah kabur dari kampungnya, dari rumahnya untuk menghindar wabah tersebut. Ini suatu pelajaran. Sekarang ini kita umat di dunia ini baru diuji oleh Allah, diuji dengan suatu azab yang kecil, yang amat kecil. Di ayat yang lain Allah bilang wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Tuh, pasti Allah akan menguji kita. Semua orang diuji oleh Allah, diberi suatu azab yang amat kecil, minal azabil adna. Corona itu seberapa gede? Gak bisa kita lihat. Gak ada yang tahu seberapa gede, gimana bentuknya. Hanya menduga-duga tok gitu loh. Sudah takut. Ini namanya azab minallah, azab yang kecil. Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan maksiat mulu, jangan dolim mulu, jangan semena-mena, supaya kita ini mengikuti petunjuk Allah, takwa Allah gitu loh, yaitu imtithalul awamir wastinabun nawahi. Kita harus
melaksanakan perintah-perintah Allah. Semampunya lah kita itu. Tidak dipaksa-paksa untuk melakukan yang kita nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka marilah kita semua mukminin mukminat, semua masyarakat di dunia ini, enggak di Indonesia tak. Mari kita senantiasa takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Mumpung belum terlambat gitu loh. Kita masih diberi kesempatan hidup supaya selalu takwa Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Begitu mereka pada mati. Ini ada ulama Bani Israel waktu itu nabi gitu loh. Yaitu Nabi Hizkil. Yang namanya nabi itu bukan rasul. Tapi kalau rasul mesti nabi. Nah, Nabi Hizkil berdoa, ya Allah Gusti, mungkin jenengan paringi rahmat kaum kula Gusti. Nah, ini para ulama kalau zaman sekarang lah. Para ulama itu warasatul anbiya. Ulama'i ka'ambiyai Bani Israel. Kata Rasulullah, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Au kama qala. Jadi ulama-ulamanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini derajatnya bagikan para nabi-nabi di zaman Bani Israel, nabi-nabinya Bani Israel. Makanya ulama-ulama itu harus kalian hormati, jangan kalian musuhi, jangan kalian maki-maki, kalian hina-hina para ulama, para habaib. Mereka itu sangat sayang dengan kalian, mendoakan semoga rahmat Allah turun kepada kalian juga. Nah, begitu Nabi Hizkil berdoa, ya Allah Gusti, anzilir rahmata alaihim ya Allah. Kasih rahmat mereka Gusti, umatku Gusti. Kemudian apa? Tsumma ahyahum. Tsumma ahyahum mongko kari-kari nguripake sapa Allah hum ing alladzina. Tsumma ahyahum mongko kari-kari nguripake sapa Allah hum ing alladzina. Jadi berkat doanya Nabi Hizkil tadi, mereka kemudian hidup lagi, dihidupkan oleh Allah. Ba'da samaniyati ayyam au aktsar. Jadi pada waktu itu ribuan yang mati itu sampai 70.000 lebih. Karena mereka ketakutan adanya wabah ta'un. Sampai mereka kabur meninggalkan perkampungan mereka. Mampus. Dimatikan oleh Allah mutu. Kemudian Nabi Hizkil berdoa agar Allah memberikan rahmat, memberikan suatu pertolongan pada mereka. Nah, ceritanya 8 hari kemudian, aktar lebih dari 8 hari, mereka dihidupkan kembali oleh Allah, menjadi sadar kembali, hidup kembali. Allah yang menghidupkan, fa'asu dahran. Kemudian mereka hidup sampai 1 tahun ke depan. Tapi ya masih begitu, nampak pucat gitu loh. Wajahnya pucat, nggak sesehat apa sebelum kena penyakit tadi. Pucat, putih, jeblih gitu loh. Jadi ada asaril mayit, ada bekas-bekas mayit. Ya Allah, sampai segitu pernah terjadi pandemi, musibah, pagebluk yang begitu besar terjadi pada suatu kaum zaman itu. Maka Allah ini bilang, alam taro, apakah kamu enggak melihat hal itu? Ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun
hadarul maut. Sekarang ini terjadi pandemi COVID-19, corona katanya. Ini terulang suatu wabah melanda di berbagai dunia. Maka perlu kita segera tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah tobat. Jangan semakin hari semakin banyak dosa, malah semakin musuhi Islam, musuhi agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innallaha satemene Gusti Allah ladu fadlin iku yekti dat kang duweni anugrah ala nasi ing atase manusa. Sungguh bahwasanya Allah itu sangat maha memiliki anugerah yang agung terhadap manusia, termasuk memberi hidup, memberi sehat walafiat, dohir batin, jasmani rohani. Ini anugerah minallah, bukan dari usaha ikhtiar kita, murni fadlun minallah gitu loh. Namun gimana nyatanya? Walakinna aktsarun nasi, tetapi luweh aki-aki manusa, pira-pira manusa la yaskurun iku ora padha syukur sapa aktsarun nas. Namun realita mayoritas manusia itu enggak bersyukur, enggak mau iman gitu loh, enggak mau takwa Allah, kafir jadinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya di berbagai negara, di berbagai penjuru dunia banyak juga kaum-kaum yang tetap enggak iman. Sudah diingatkan dengan adanya COVID-19, masih terus aja korupsi berlaku terus, berlanjut terus, bahkan semakin menjadi-jadi. Musuhi para ulama, musuhi para habaib, berlanjut terus. Musuhi ulama-ulama yang berada di garis lurus, berlanjut terus. Ini namanya kufur tuh. Maka ini jelas nih, mayoritas manusia seperti itu. Maka jangan kaget, jangan heran lah. Ini merupakan tantangan, rintangan juga bagi para mukminin, mukminat yang ingin menegakkan kalimatullahi hiyal ulya. Allah bilang di sini, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Mayoritas manusia itu tidak syukur alias kufur, wahum al-kuffar. Mereka itu orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi Islam, memusuhi muslimin muslimat, memusuhi ulama, memusuhi habaib. Maka jangan kaget, jangan heran. Itu merupakan tantangan, rintangan dan ujian. Untuk mencapai ridho Allah tentu ada ujian, ada rintangan, ada tantangan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Semoga kita semua mukminin mukminat di seluruh dunia senantiasa dikasih pertolongan oleh Allah, dikasih kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan takwa Allah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa qatilu lan padha perang. Nah ini loh, jihad perang sapa sira kabeh fi sabilillahi krana ngluhurake agamane Allah. Jadi kita hidup di dunia ini harus perang, harus jihad. Ya Allah, jihad tuh enggak ada habis-habisnya sepanjang hidup gitu loh. Bahkan melawan nafsu itu adalah jihad akbar, perang yang sangat besar. Itu melawan nafsu. Setiap kita dikasih nafsu. Nafsu ini musuh dalam selimut, musuh yang sangat besar. Kalau kita enggak menyadari, enggak memahami, KO terus kita ini
dikendalikan nafsu terus. Nafsu ngajak ngalor, kita ikut ngalor. Nafsu ngajak ngidul, kita ikut ngidul. Nafsu ngajak ngetan, kita ikut ngetan. Nafsu ngajak ngulon, kita ikut ngulon. Di ontang-anting nafsu gitu loh. Nuruti kehendak nafsu terus. Kita nggak bisa mengalahkan nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Juga ada nafsu, ada musuh-musuh yang di luar diri kita. Namanya musuh eksternal. Ada musuh internal, ada musuh eksternal. Musuh-musuh yang di luar kita ini banyak juga yang merintangi, menghalang-halangi untuk menegakkan kalimatullah. Banyak juga. Maka Allah bilang wa qatilu fi sabilillah. Padha perango sapa sira kabeh fi sabilillahi krana ngluhurake agamane Allah. Ya, perang itu artinya apa? Ya melawan. Jangan sampai perjuangan kita ini kemudian dimatikan. Perjuangan Islam ini kemudian dirintangi, ditantang, dihalang-halangi, dihentikan, nggak boleh. Kita harus menegakkan kalimatullah. Bukan memusuhi mereka, tapi agama Allah ini harus ditegakkan. Ini jangan sampai salah paham. Qala Allah Ta'ala wa astaqul qailin wa'lamu lan padha ngerti sapa sira kabeh anallaha ing sak temene Gusti Allah samiun iku zat kang maha midhanget li aqwalikum. Alimun tur iku zat kang maha ngudanani bi ahwalikum. Ketahuilah bahwasanya sungguh Allah Ta'ala itu maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian. Kamu ngomong apa, kamu memfitnah, apa kamu menyampaikan ujaran kebencian, apa kamu mengajak persatuan dan kesatuan, kamu ingin menyebarkan fitnah, apa ingin menyebarkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini Allah mendengar ucapan-ucapan kamu itu, tahu arahnya kemana ucapan kamu. Allah senantiasa mendengar dan menilai dan mencatat. Allah maha tahu, alimun juga. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, Allah pasti akan memberi balasannya. Fayujazikum. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man uta sapa ta wong daiku wong alladzi ya wong yuqridu kang ngutangi sapa man Allah ing Gusti Allah. Ini targetnya manda bisa seperti itu, bisa juga manda uta sapa wong alladzi iku wong. Nah, bisa dua bentuk tarkib. Yukridu kang ngutangi sapa alladzi Allah ing Gusti Allah. Artinya apa? Apa Allah itu butuh utang kamu? Enggak gitu. Artinya kamu mengeluarkan biaya dana untuk berjuang fisabilillah tadi loh. Perang itu butuh dana, butuh biaya. Kamu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar butuh dana, butuh biaya. Keluarkan dana untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahnya Allah apa disampaikan. Meskipun dihalang-halangi, meskipun dirintangi, kita harus menyampaikan itu. Nah, ini butuh dana, butuh biaya juga. Demikian juga melawan mungkar, melawan kedzaliman, kesemena-menaan, ketidakadilan, butuh biaya juga. Kita harus berani mengeluarkan dana itu. Nah, ini namanya jihad, namanya perang. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Qardan kelawan utang hasanan kang bagus. Artinya kamu mengeluarkan dana dengan ikhlas.
fayudhaifahu mongko nuli nikel-nikelake sapa Allah hu ing qardu lahu keduwe man ad'afan kelawan pirang-pirang tikelan lipatan katsiratan kang akeh. Maka Allah pasti akan memberi balasan. Dana yang kamu keluarkan, yang kamu infakkan itu akan diberi balasan oleh Allah berlipat ganda. Wallahu ta'ala Gusti Allah yakbidu iku ngegem atau ngeker sapa Allah, ngeker rizkine orang yang dikehendaki Allah, akhirnya rizkinya seret sulit gitu loh. Itu Allah wayab sutulan jembarake lan beber atau jembarna sapa Allah memberi rizki yang gampang, yang mudah kepada orang yang dikehendaki Allah. Jadi orang yang dibikin rubak, dibikin jembar itu semuanya ujian minallah. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi lan maring Gusti Allah turja'un, bakal dibalekake sapa sira kabeh sok nek akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.